滴血为引。这东西怎么能够随？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaske. Pada malam hari, ada murid yang bertugas untuk berpatroli di Paviliun Ling Qiao di malam hari, tetapi Sumu adalah orang-orang Paviliun Ling Qiao. Mereka akrab dengan aturan para murid yang berpatroli ini dan dengan mudah menghindarinya. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul di depan rumah Yang Kai, yang berjarak lebih dari 10 kaki. Mereka menahan suara napas dan menatap rumah kayu yang gelap itu dengan marah. Tidak ada cahaya di ruangan itu. Yang Kai seharusnya sudah tidur. Hati Sumu bertekad dan menoleh ke Li Yuntian yang ada di sampingnya. Kekuatan Yang Kai tidak lemah. Aku akan membawanya dulu bersamamu dan kemudian saudara-saudara akan memukulinya dengan keras. Bagus. Li Yuntian mengangguk. Jangan membuat masalah untuk hidupmu. Kamu dapat bertarung dengan cara apapun yang kamu suka. Sumu memberitahu lagi, dan semua orang dengan tenang setuju. Lanjutkan dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke rumah Yang Kai, mereka bertindak dengan tenang. Semua orang dipenuhi dengan amarah dan memikirkan rasa malu karena dikalahkan Yang Kai. Jaraknya semakin dekat, pintu kayu gubuk itu ada di depannya. Sumu mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tiba-tiba, aroma aneh tercium di ujung hidungnya. Sapan mengendusnya dengan lembut. Ia merasa aromanya aneh. Tidak sedap dicium, itu adalah aroma yang belum pernah tercium sebelumnya. Meskipun bingung, Sumu tidak terlalu mempedulikannya, tetapi langsung berlari ke depan. Satu langkah keluar, tubuh Sumu lemas, hampir terjatuh ke tanah. Kejadian ini membuatnya berkeringat dingin. Pada saat itu, seluruh tubuhnya seakan telah kehilangan separuh tenaganya. Ada suara mendengung di benaknya. Ia bingung dan lelah. Satu langkah lagi, Sumu langsung jatuh. Semua menjadi lemah, membawa wajah hitam dan biru, merengek satu demi satu. Apa yang terjadi? Sumu memaksakan semangatnya dan berbalik ke Li Yuntian. Li Yuntian mencoba berjuang untuk bangun, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dia terbaring di tanah, terengah-engah lemah. Dia ragu-ragu dan berkata, Su Shao, kami takut kami diracuni. Diracuni. Sapan terkejut. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, kepala Li Yuntian tertunduk dan tidak ada gerakan. Sumu terkejut dan memanggil nama Li Yuntian, tetapi dia tidak bisa membangunkannya. Hanya ingin tidak mengerti, sisi telinga tiba-tiba datang suara kejutan seseorang, Itu suara Yang Kai. Yang Kai melangkah dengan langkah cepat ke kelompok itu, berjongkok untuk membuka handuk topeng mereka, mata tertuju, semua orang yang dikenalnya. Memikirkannya, Yang Kai mengerti apa yang ingin mereka lakukan. Diperkirakan mereka marah akhir-akhir ini, dan datang untuk menyerang dan membalas dendam di malam hari. Hanya saja mereka sedikit tidak beruntung. Yang Kai menimbang tungku dupa di tangannya, dan dia menangis dan tertawa. Ini benar-benar kecelakaan. Sebelum tidur setiap malam, Yang Kai selalu memasukkan tungku dupa ke dalam buku hitam tanpa kata-kata. Hanya saja waktu kultivasinya terlalu lama malam ini. Tungku dupa lupa dikumpulkan, dan ramuan yang dimasukkan tidak dikonsumsi. Kebetulan Sumu dan orang lain datang untuk menciumnya. Kekuatan aroma di tungku dupa sangat besar. Ketika Yang Kai pertama kali menciumnya, dia hanya berjalan keluar 3 langkah dan jatuh ke tanah. Setelah berpikir sejenak, Yang Kai menyeret mereka semua keluar, dan kemudian dia dapat menemukan tempat untuk mereka. Kembali ke rumah, Yang Kai terus beristirahat. Hari ini, Yang Kai waspada terhadap hal ini, dan dia harus menerobos hambatan pendinginan. Tungku dupa hanya dapat diletakkan di luar untuk digunakan. Jika menembus keadaan pendinginan dan mencapai keadaan kaiyuan, itu tidak akan terlalu merepotkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai telah berlatih keras dan giat. Kedua ramuan itu telah disimpan dan digunakan berulang kali, tetapi masih menurun. 3 hari kemudian, ketika Yang Kai berlatih pendinginan tubuh, dengan napas gas ungu oriental, perasaan ki di meridian tubuh tiba-tiba bersemangat. Akhirnya, ia mengambil langkah ini, dan keadaan pendinginan adalah 7 lapisan, dan tubuh menghasilkan vitalitas. Namun karena energi vital dalam tubuh, seni bela diri dapat mulai berlatih pada saat ini. Tentu saja, dalam kondisi pendinginan, seni bela diri umum tidak akan mudah digunakan,
karena pemulihan energi Yuan tidak mudah. Hanya ketika kita mencapai perbatasan Kai Yuan, kita dapat menggunakan energi Yuan untuk bertarung sesuka hati. Pada saat itu, bahkan jika Yuan Qi habis, kamu dapat memulihkan keterampilan kamu dengan cepat. Itu adalah hal yang dapat dilakukan setiap prajurit untuk memperkuat Yuan Qi dalam kultivasi seni bela diri untuk membuka tubuh sepanjang hari dan mencapai wilayah Kai Yuan. Setelah mengetahui bahwa ia telah mencapai level ke-7 dari tubuh yang padam, Yang Kai dengan cepat memulihkan suasana hatinya yang gembira dan bergegas kembali ke rumah untuk memanggil buku hitam tanpa kata-kata. Hari-hari ini, ia telah mencoba untuk membuka segel pada halaman 4 dengan setiap terobosan, tetapi ia tidak pernah berhasil. Yang Kai memperkirakan bahwa halaman keempat tidak akan berubah sampai lapisan ke-7 dari keadaan padam, batas air dari keadaan padam. Tebakannya tidak salah. Setelah pengalaman kurang dari sesaat, sentuhan emas cerah muncul di halaman keempat. Seperti beberapa kali terakhir, cahaya keemasan ini terlepas dari belenggu halaman dan langsung masuk ke kepala Yang Kai. Ini adalah perbedaan pertama. Kultivasi Zenyang Jue sederhana, tetapi memiliki beberapa persyaratan untuk kondisi kultivasi. Setelah mengolah cairan Yang Kai, kamu dapat menggunakannya untuk menyerang dalam pertempuran. Setelah merenung sejenak, Yang Kai memutuskan untuk mempraktikkan set formula yang sejati ini. Dengan keputusan dalam benaknya, Yang Kai segera keluar dari rumah dan membiarkan dirinya terkena sinar matahari. Dia duduk di tanah dengan lutut bersilang dan matanya terpejam. Dia memikirkan rute latihan Zenyang Jue dan mencoba mengendalikan satu-satunya jejak vitalitas di ladang ramuannya dan beroperasi sesuai dengan rute Zenyang Jue. Setelah berlatih seharian penuh di bawah terik matahari, vitalitas dalam tubuh hanya meningkat sedikit, dan kecepatan aliran vitalitas lambat seperti kura-kura. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah latihan pertamanya, dan Yang Kai sangat puas dengan pencapaian seperti itu. Ini adalah proses kumulatif, yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Yang Kai tidak pernah kekurangan kesabaran. Setelah 3 hari bekerja keras, Yang Kai akhirnya menarik vitalitas ladang ramuan itu ke dadanya. Ia menggerakkan pikirannya dan mengendalikan vitalitas yang lemah untuk mengalir melalui beberapa titik akupuntur penting di dekat dadanya. Ia harus membentuk segel sumber yang di tubuhnya menurut informasi yang diperoleh dari buku hitam tanpa kata, yang merupakan langkah pertama dalam mempraktikkan formula yang sejati. Segel sumber yang ini tidak memiliki kegunaan lain. Segel ini hanya digunakan untuk merasakan keberadaan Qi. Bagaimanapun, kualifikasi Yang Kai masih dangkal, kekuatannya terlalu lemah, dan dia belum membentuk kesadaran ilahinya sendiri. Dia tidak dapat menemukan di mana ada Qi yang kuat dalam skala besar. Namun dengan segel sumber yang ini, berbeda. Benda ini sangat sensitif terhadap Qi yang. Selama ada Qi yang dalam kisaran tertentu, segel sumber yang akan bereaksi. 1 jam berlalu dan 2 jam berlalu. Yang Kai yang sedang duduk di bawah sinar matahari, basah kuyup, berkeringat untuk waktu yang lama, dan bahkan menyebabkan beberapa tanda kekurangan air di tubuhnya. Bibirnya memutih dan dia masih terus mengarahkan gumpalan vitalitas ke titik-titik penting di dadanya, tanpa rasa kesal dan putus asa. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Yang Kai tiba-tiba merasakan perasaan aneh di dadanya, dan kemudian daging dan darah di sana terasa sakit, seolah-olah telah ditandai oleh besi merah. Yang Kai membuka matanya dan menggertakkan giginya. Samar-samar, Yang Kai merasa ada sesuatu yang lebih di dadanya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun ketika dia melihat ke bawah. Apakah segel Yang Yuan terbentuk? Yang Kai mengerutkan kening dan bermeditasi sedikit. Yang Yuanyin seharusnya berhasil terbentuk. Itu ada di tengah dadanya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Tetapi karena segel Yang Yuan telah terbentuk, itu seharusnya bereaksi terhadap Yang Qi, mengapa aku tidak dapat mendeteksinya? Tidak banyak waktu untuk pergi, dadanya tiba-tiba menyebar hangat, Yang Kai tampak terkejut. Jika demikian, segel sumber yang benar-benar terbentuk di tubuhnya sendiri. Dia tidak merespons sekarang karena tidak ada terlalu banyak Qi yang di dekatnya. Sekarang ada reaksi, itu berarti ada Yang Qi di dekatnya. Mengikuti arah perasaan Yang Yuanyin terhadap Yang Qi, Yang Kai berlari sepanjang jalan. Apakah Anda ingin pergi ke Gunung Heifeng lagi? Pasti ada sesuatu yang positif di pegunungan ini, bukan? Ketika dia mempertimbangkan apakah ide ini layak, Yang Kai hampir secara naluriah mengikuti arahan yang diberikan oleh segel Yang Yuan dan berjalan ke sana.